Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Izin Pak, saya ingin mewawancarai tentang beberapa pertanyaan yang sudah saya siapkan. Oke. Yang pertama, Bapak sebagai pimpinan di sekolah ini, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dudukan moral? Baik. Untuk mengidentifikasi kasus tersebut tentunya saya butuh sesuatu yang bisa dan saya berusaha untuk nanti kasus itu bisa saya ambil solusi atau jalan keluarnya. Jadi tentunya kasus itu kan ada yang berat, sedang, ringan dan seperti itu. Jadi kita lihat kasusnya dulu ya Pak ya. Dari kasus yang berat, sedang dan ringan, kemudian setelah teridentifikasi baru dicari sebuah solusinya. Ya. Kemudian bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi untuk itu ya dengan pengalaman saya bahwa seperti yang sering saya katakan bahwa kepentingan itu kadang-kadang berbenturan antara, walaupun sesama baiknya, sesama benarnya, kadang-kadang itu harus kita pilih. Nah, jadi kalau ada seperti itu, tentunya harus kita mana yang lebih berat atau lebih penting dari segi kepentingannya maupun dari segi masalahnya itu sendiri. Baik. Jadi memang segala sesuatu terkadang kasus itu ada sebuah kepentingan ya Pak ya. Betul. Cuman mengesampingkan kepentingan pribadi gitu ya Pak ya. Jadi memang yang lebih utamakan kepentingan yang berhubungan dengan dinas atau negara. Tetapi kalau kepentingan pribadi itu bukan lebih penting, maksudnya lebih harus kita melaksanakan yang itu, ya terutama ya untuk kepentingan dinas mungkin mungkin bisa ditunda atau bisa dijalankan lain waktu kan seperti itu. Kemudian dari hal-hal yang sudah Bapak lakukan, kira-kira langkah-langkah apa nih atau sudah seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini dalam menangani kasus-kasus yang tadi, baik berbenturan dengan pribadi atau benar dan salah atau sama-sama benar gitu. Jadi memang kalau untuk contohnya nih, menyelesaikan suatu kasus dengan orang tua murid misalnya, kita agak sedikit bukan mengesampingkan, jadi agak sedikit ya kita lebih mengutamakan orang tua muridnya demi jadi kita bukan mengalah, artinya ya kita ya boleh dibilang mengalah dulu untuk kebaikan. Nanti kan belakangan pasti akan menyadari gitu kan. Jadi kita ngalah juga untuk bisa supaya masalah itu selesai gitu. Jadi lebih dicari yang lebih solutif ya Pak ya. Lebih solutif. Baik Pak. Kemudian hal-hal apa saja nih yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus yang dilema etika itu Pak? Untuk yang supaya lebih efektif tentunya untuk menyelesaikan masalah atau menyelesaikan kasus tentunya harus dibicarakan dulu
tidak sepihak. Artinya kita harus bicara antara sesama atau yang bermasalah itu, ataupun yang kita menangani, mungkin antara saya dengan guru harus klop dulu gitu, seharusnya seperti itu, supaya nanti permasalahan itu lebih efektif, lebih bisa diselesaikan dengan baik. Jadi ada komunikasi. Ya betul, ada komunikasi dulu. Baik. Sepertinya hal-hal seperti itu sudah dilakukan dengan baik ya Pak ya. Iya. Jadi ada pendekatan personal sebenarnya. Ya. Kemudian di sini apa saja nih selama ini yang merupakan tantangan bagi Bapak ketika mengambil sebuah keputusan? Nah, tantangan itu tentunya kembali kepada diri kita, kembali kepada yang katakanlah yang ingin menyelesaikan masalah itu misalnya. Jadi itu tadi, ketika katakanlah saya menyampaikan seperti ini, seperti tadi, mungkin ada kalanya namanya orang yang kadang-kadang belum nyambung atau bagaimana, itu merupakan satu tantangan. Ya, misalnya nih, saya mengatakan harus begini. Di lain waktu ketika ada masalah itu lupa atau bagaimana. Jadi, disitulah tantangannya. Kita harus selalu ingat terus bahwa ketika ada masalah, jadi masalah kecil bisa jadi besar kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Begitu juga masalah besar bisa gampang kita selesaikan kalau kita ada nyambung antara komunikasi itu. Jadi serumit apapun masalah atau kasus, ya kan, itu menjadi tantangan tersendiri bagi Bapak. Kemudian berusaha mencari solusi yang terbaik gitu ya. Nah, dari hal tersebut kira-kira Bapak memiliki sebuah tata cara nggak nih atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika, dan apakah langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Artinya gini Pak, ketika ada sebuah kasus nih, apakah Bapak langsung selesaikan hari itu juga atau memang ada tata caranya nih jadwalnya? Nah, itu tergantung tadi berat, sedang dan ringannya satu masalah itu. Maksudnya berat, sedang dan ringan itu juga berhubungan dengan beberapa pihak gitu. Kalau sudah bertambah pihak ini tentunya harus kita dijadwalkan. Ya, dijadwalkan. Nah, hari ini misalnya ketemu pihak ini, hari ini. Nah, nanti kita bisa setelah nyambung kita bisa ketemu bersama-sama. Jadi kalau yang sifatnya tadi memang bisa langsung diselesaikan, langsung ya Pak ya. Tergantung tadi kan. Tergantung kadar kasusnya ya, masalahnya ya. Namun ketika memang itu perlu ada timelinenya, jadwalnya, ya karena koordinasi yang panjang ya Pak ya. Ya betul. Karena memang memahami orang itu kan berbeda-beda. Kita harus bisa gitu, harus bisa memahami dan memberikan pemahaman kepada pihak-pihak tertentu itu yang bermasalah itu tentunya. Ya, bagus sekali nih Pak. Kemudian Pak, kira-kira adakah seseorang nih atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Kan biasanya setiap masalah tuh ada. Nah, kira-kira ada nggak orang terdekat atau entah instansi atau bagaimana, kira-kira ada tidak Pak itu? Kalau saya justru bukan orangnya, bukan pribadinya ya, bukan personelnya, tetapi siapapun yang bisa paham untuk menyelesaikan masalah itu. Nah, itulah yang saya buat sebagai hal yang menunjang atau hal yang tadi Pak membantu menyelesaikan masalah itu. Tapi misalnya nih contoh nih, ketika ada masalah begini, walaupun orangnya itu katakanlah kita anggap di atas kita atau ngerti, ternyata kan nggak ngerti juga. Nah, itu menghambat juga. Justru malah menghambat gitu. Bukan mencari jalan solusi. Jadi kita harus pinter-pinter kepada siapa kita minta bantuan, kepada siapa kita bertanya kan. Artinya memang lebih selektif ya Pak ya. Betul. Baik Pak, kemudian dari yang sebuah hal yang telah disampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman
yang pengalaman Bapak nih mengambil sebuah keputusan dari kasus keputusan yang dilema etika. Iya, betul. Jadi pembelajaran bagi saya ternyata tidak semua orang atau tidak semua pihak mengerti apa yang saya maksud. Tentunya kita harus menggali ataupun memberikan pemahaman, dan sikap-sikap yang legowo itulah yang bisa kita buat bahan, kita buat bekal untuk katakanlah menyelesaikan suatu masalah. Saya juga tidak harus begini, tapi saya bertanya dulu, mungkin berunding dulu bagaimana kalau seperti itu. Itu tadi musyawarah itu lebih saya utamakan. Jadi kita jangan, kalau bagi saya jangan merasa sok bisa menyelesaikan masalah, sok pinter. Kita harus cari dulu gitu kan. Sudah banyak ternyata yang masalah-masalah seperti itu yang saya tangani kan. Jadi memang banyak hal ya Pak yang sudah Bapak alami dari berbagai macam kasus ya. Betul. Baik itu yang sifatnya ada kepentingan, betul. Kemudian bahkan menjadi dilema etika, bahkan juga menjadi rujukan moral. Nah, sekiranya Bapak ini sepertinya udah semua nih sekarang gitu ya. Sampai orang yang mau mencari-cari kesalahan udah. Oh iya gitu. Hanya seperti itu. Benar. Tapi dari semua itu Bapak memang luar biasa nih ketika pengambilan keputusan, benar-benar diverifikasi dulu setiap masalah tersebut ya Pak ya. Betul. Baik Bapak, sekali lagi ucapkan terima kasih. Sama-sama. Sudah berbagi, mudah-mudahan ini menjadi kebaikan untuk kita semua. Sekali lagi, dan Bapak juga sehat selalu. Amin. Dan sukses. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Baik Bapak, saya mohon izin saya di sini untuk mewawancari Bapak sebagai pimpinan atau kepala sekolah di SDN Duren Sawit 7 ya Pak ya. Perihal tentang ada beberapa pertanyaan ya Pak yang sudah saya siapkan. Kira-kira bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Ya, dengan berarti kalau kasus-kasus berkaitan dengan dilema etika ini adalah kasus-kasus berkaitan dengan moral ya. Iya Pak. Dengan moral, karena budi pekerti ya untuk dengan dilema etika, dan juga kaitnya dengan norma-norma kehidupan di dalam masyarakat. Jadi Bapak mengidentifikasikannya kasus tersebut dihubungkan dengan moral ya Pak ya. Nah, sehingga hal tersebut bisa diverifikasi terlebih dahulu. Lalu bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan nih Pak, yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Jadi keputusan Bapak ini seperti apa? Ya, kalau di dalam dua kasus ya, berarti ini ada dua kepentingan ya, dari dua orang, kemudian mungkin harus kita duduk bersama ya di antara mereka yang memiliki permasalahan ya. Jadi dudukkan di antara dua mereka, kemudian kita minta untuk masing-masing bisa berargumentasi seperti apa gitu, sehingga dari argumentasi itu mungkin mereka juga akan saling mendengar, akan saling memahami gitu ya, sehingga dari situ nanti akan bisa simpulkan seperti apa untuk istilahnya
lanjutannya. yang berikutnya itu ya, sehingga masalahnya tidak menjadi panjang. Oh begitu. Jadi didudukan bersama dulu ya Pak ya, sehingga permasalahannya ditangani secara bersama dan selesai sehingga tidak berkelanjutan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur apa nih yang Bapak bisa lakukan selama ini? Kira-kira langkah-langkahnya apa saja itu Pak? Tadi selain menentukan apa yang masalah tersebut, kemudian langkah-langkahnya apa? Langkah lainnya? Ya, langkah-langkah lainnya ya kita memanggil kedua yang memiliki permasalahan ya, kita panggil mereka gitu ya, kemudian kita duduk bersama. Nah, setelah kita duduk bersama, sekali lagi langkah berikutnya ya kita mohon untuk mereka saling kiranya mengeluarkan pendapatnya gitu ya, apa yang menjadi permasalahannya. Kemudian setelah itu ya kita masing-masing bisa berargumentasi sehingga nanti dari masing-masing itu akan mendengarkan. Barangkali selama ini hanya ada barangkali miskomunikasi ya, kemudian bisa kita samakan menjadi suatu penyelesaian masalah. Jadi dari satu pihak tidak hanya mendengarkan dari satu pihak saja ya Pak ya, samakan. Kemudian hal-hal apa saja yang selama Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus itu di 5 etika itu? Jadi hal apa saja nih Pak yang kira-kira Bapak anggap efektif selain dari mendudukkan yang bermasalah, kemudian apa hal efektif lainnya gitu? Ya tentu saja untuk hal-hal yang efektif ya untuk menyelesaikan masalah kaitannya dengan etika ya, berarti ya, ini yang kaitannya ini tentunya juga tidak terlepas dari norma-norma yang berlaku ya, norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan mereka, sehingga barangkali dengan adanya perbedaan norma-norma yang berlaku itu mungkin nanti bisa kita simpulkan, kita samakan persepsinya sehingga permasalahan tidak menjadi rumit gitu. Baik Bapak, kemudian hal apa saja nih Pak yang merupakan tantangan nih dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilematika? Jadi tantangannya apa saja nih Pak? Tantangan dalam menghadapi kasus dilematika adalah memang dari kedua belah pihak atau masing-masing orang itu punya etika atau norma-norma tersendiri ya. Jadi mungkin ada yang satu paham dengan norma-norma lingkungan yang lain, kemudian juga ada yang tidak paham dengan lingkungan yang lain, sehingga ada permasalahan itu ya. Sehingga itu perlu disamakan persepsinya. Itu luar biasa. Jadi hal-hal yang demikian menjadi tantangan tersendiri ya Bapak ya, karena kan lingkungan sekitar juga memang harus kita lihat ya Pak ya dengan norma-norma tersebut. Kemudian dari rangkaian hal-hal yang sudah Bapak lakukan nih, kemudian ada nggak sih Pak atau Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang sudah pernah Bapak alami nih, kira-kira ada nggak tuh jadwal-jadwal tertentu, misalnya baik kasus itu mungkin sedang atau ringan atau berat gitu? Kalau tentang tata cara tentunya kita tidak punya ya, tidak memiliki tata cara untuk menyelesaikan kasus ini. Hanya memang biasanya kalau ada kasus-kasus ini ya kita bisa kiranya bicarakan tentang kesediaan dari masing-masing, kesediaan dari masing-masing, kira-kira kapan waktunya mau atau akan diselesaikan gitu ya, menyelesaikan masalah tersebut. Jadi dikomunikasikan terlebih dahulu ya Pak ya, sekiranya memang itu bisa dilaksanakan segera,
langsung ya Pak ya. bisa ditangani. Kiranya memang butuh waktu ya Iya. nanti dibicarakan kembali gitu ya. Mungkin seperti itu ya Pak ya. Iya. Baik, nah kira-kira Bapak nih ada nggak sih Pak faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan setiap ada permasalahan gitu, ada nggak? Iya. Faktor-faktor yang mempermudah Iya, adalah sekali yang dapat membantu Bapak nih dalam pengambilan keputusan. ya faktor-faktor yang mempermudah ya itu tadi faktor dari masing-masing personal gitu ya, faktor dari masing-masing personal untuk ya seberapa dalam seberapa jauh dia bisa memahami antara mungkin ide-ide ataupun gagasan-gagasan dari kedua belah pihak gitu ya, untuk bagaimana cara memahaminya dari masing-masing itu, karena memang kan masing-masing punya argumen gitu ya untuk kiranya kenapa toh masalah ini bisa terjadi atau bisa ada gitu ya, karena itu perbedaan dari argumen dan mungkin perlu dicari solusinya. Artinya dalam penanganan kasus tersebut ada nggak seseorang nih yang membantu Bapak gitu untuk menangani sebuah kasus gitu, Ya. entah mungkin teman guru atau ya bestie mungkin ya bestie Bapak atau Ya. pimpinan gitu, kira-kira ada nggak Pak? Ya biasanya kalau kami kan di kasus di sekolah gitu ya, kemungkinan kan memang ada gitu ya istilahnya untuk dikatakan dalam menangani ini ya. Ya tentunya kami juga perlu meminta bantuan atau pendapat gitu ya dari rekan sejawat gitu. Ya, Pendapat dari rekan sejawat itu perlu ya istilahnya kita mungkin kalau ada kesulitan kita bisa minta bantuan pada mereka dengan mungkin mengungkapkan apa yang kita hadapi. jadi tetap ada teman sejawat Iya. ya Pak ya, yang untuk berkomunikasi Iya. dalam penanganan kasus ini. Kemudian dari rangkaian tadi nih, dari awal pertanyaan saya, kemudian kasus-kasus yang sudah Bapak tangani, kira-kira ada yang dapat Bapak petik nggak nih yang menjadi pengalaman Bapak selama mengambil sebuah keputusan? Ada nggak pengalaman? Untuk pengalaman-pengalaman yang sudah pernah kita tangani ya untuk pengambilan keputusan ya memang ada beberapa kasus ya istilahnya yang misalnya dipermasalahkan dengan kedua belah pihak gitu ya, itu ya penyelesaiannya itu ya mau nggak mau harus mendudukkan secara bersama dari kedua belah pihak itu, kemudian sekali lagi kita minta untuk bisa berargumentasi seperti apa kenapa ini masalah ini bisa terjadi gitu ya, sehingga mungkin nanti akan bisa kita ambil suatu keputusan tentang argumen-argumen mereka dari pendapat mereka, dan kalau kita akhirnya dengan bersama ya pastinya mereka ya bisa saling menerima dan saling menerima sehingga permasalahan bisa terselesaikan. Jadi hal yang menarik atau jadi pengalaman Bapak tuh ketika pada saat pengambilan keputusan itu berdampak positif ya Pak ya kepada yang sedang mendapatkan kasus atau bermasalah dan bisa menjadikan solusi ya Pak ya. Itu yang menjadi apa sih namanya pengalaman Bapak ya. Kedua belah pihak bisa menerima ya. Luar biasa sekali nih Pak. Terima kasih banyak. Mungkin dari pengalaman Bapak yang tadi saya sudah dapat datanya, sudah lama ya Pak ya jadi kepala sekolah dari berbagai macam tempat ya, ada beberapa lain tingkat kami
jalani ya. Ya, terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Bapak sehat selalu, mudah-mudahan selalu terjaga dan dapat memimpin dengan baik sehingga semua hal-hal yang sekiranya Bapak jalani itu mendapatkan bimbingan dari Allah SWT. Dan saya juga ucapkan terima kasih nih Pak sudah diberikan kesempatan. Sama-sama. Mohon maaf sekali lagi. Mungkin saya akhiri ya Pak ya. Terima kasih, sukses selalu untuk Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses juga untuk Pak Dana ya. Amin.